Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem informasi pada aplikasi Sri Kandi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Berikut deskripsi sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Yang kedua, pengertian kearsipan. Arsip berasal dari kata Yunani yaitu arsi, yang artinya dokumen tentang permasalahan. Dalam bahasa Belanda disebut arsip, dalam bahasa Inggris archives, dan dalam bahasa Amerika record and archives. Arsip adalah catatan tertulis yang disimpan, berperan sebagai sumber informasi dan alat pengawasan dalam organisasi, mendukung berbagai kegiatan seperti perencanaan, analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan laporan. Berikut aplikasi Sri Kandi. Sri Kandi adalah aplikasi inovatif pemerintah untuk pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dibuat dalam kolaborasi antar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Berikutnya arsitektur aplikasi Sri Kandi. Yang pertama, pengumpulan dokumen, yang kedua pengindeksan dan klasifikasi, yang ketiga pencarian dan akses cepat, yang keempat penyimpanan yang aman, dan yang kelima manajemen revisi. Next. Kemudian ada risk assessment atau penilaian risiko. Yang pertama itu ada risiko terganggu jaringan. Karena aplikasi bergantungan pada konektivitas internet, risiko jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu operasional. Kemungkinan tinggi dapat rendah hingga tinggi. Yang kedua itu ada keterbatasan akses bersama. Fakta bahwa layanan Sri Kandi tidak dapat diakses bersamaan dalam satu akun dapat menghambat kolaborasi efektif. Dan yang ketiga itu ada gangguan server Kominfo. Gangguan pada server Kominfo yang sering terjadi dapat mengganggu ketersediaan dan akses aplikasi. Kemudian ada risk mitigation atau pengendalian risiko. Yang pertama yaitu ada risiko terganggu jaringan. Memiliki rencana cadangan seperti kemampuan untuk menyimpan dokumen secara lokal ketika koneksi internet tidak stabil. Yang kedua itu ada keterbatasan akses bersama. Berkomunikasi dengan pengguna dan pihak terkait untuk mencari cara agar kolaborasi tetap efektif, misalnya dengan berbagai dokumen melalui metode lainnya. Dan yang ketiga itu ada gangguan server Kominfo. Membangun atau menggunakan alternatif server atau instruktur jika server Kominfo sering mengalami gangguan. Oke, selanjutnya itu adalah risk re-evaluation atau mengevaluasi ulang resiko. Di sini ada tiga jenis resiko, yaitu yang pertama adanya resiko terganggu jaringan, yang kedua ada keterbatasan akses bersama, dan ketiga gangguan server pada Diskominfo. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu evaluasi resiko terganggunya jaringan. Jadi kita akan mengevaluasi kembali sejauh mana tindakan pengendalian resiko, seperti penyimpanan lokal saat koneksi internet tidak stabil, dan dapat mengurangi resiko dalam evaluasi ulang tersebut. Yang kedua, evaluasi kembali dampak keterbatasan akses bersama pada kolaborasi antara pengguna. Itu keterbatasan akses bersama. Yang ketiga, gangguan server Kominfo, yaitu evaluasi kembali apakah tindakan pengendalian resiko seperti menggunakan alternatif server telah mengurangi dampak pada gangguan server. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dalam memanajemen risiko adalah langkah penting dalam mengelola aplikasi Sri Kandi. Dengan penilaian risiko yang tepat, tindakan pengendalian yang efektif, dan evaluasi risiko yang berkala, aplikasi ini dapat terus membantu dalam pengelolaan arsip data dan kelola pemerintahan berbasis elektronik, dengan mengurangi risiko yang mungkin mengganggu operasionalnya.